Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Rinda, tentunya dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 11. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi jenis-jenis kelompok sosial. Sebelumnya, silahkan kalian perhatikan dulu dua gambar yang sudah Ibu tampilkan di layar. Ada gambar A dan gambar B. Seperti yang kita lihat, kalau di gambar A itu ada sekumpulan orang yang memakai pakaian yang sama dan ada tulisan PGRI. PGRI ini adalah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, orang-orang yang ada dalam di sini adalah orang-orang yang berada di bawah naungan organisasi PGRI. PGRI ini merupakan salah satu kelompok sosial yang ada di masyarakat kita. Lalu kita lihat lagi yang di gambar B. Nah, kalau di gambar B ini terlihat sekumpulan teman sebaya atau teman sepermainan ya. Nah, mereka adalah bagian dari sebuah kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Kira-kira nih, kalau yang gambar A yang PGRI ini termasuk dalam kelompok sosial apa? Nah, kalau yang gambar B, teman sebaya, kelompok teman sebaya, ini juga termasuk dalam kelompok sosial apa? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis kelompok sosial. Salah satu tokoh sosiologi yang bernama Emil Durkheim membagi jenis kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok sosial solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis merupakan masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian tugas. Tiap kelompok mampu memenuhi keperluan masing-masing tanpa bekerja sama atau bantuan orang lain dan diikat oleh kesadaran bersama. Jadi, kalau solidaritas mekanis ini masih sangat tradisional sekali ya, di mana mereka ini belum mengenal pembagian tugas. Namun, kelompok ini juga meskipun dia tidak berkomunikasi atau tidak berkontak dengan dunia luar, tapi dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Contohnya seperti kelompok suku Baduy atau suku pedalaman di daerah Banten. Nah, suku ini tuh masih sangat tradisional sekali, tinggalnya di pedalaman, jauh dari yang namanya hiruk pikuk perkotaan. Tapi mereka masih mampu untuk bertahan hidup sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua, ada solidaritas organis. Nah, solidaritas organis ini merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Nah, sifatnya pun mengikat sehingga unsur-unsur dalam masyarakat saling bergantung. Ikatan bukan lagi kesadaran kolektif, melainkan kesepakatan yang terjalin. Jadi biasanya kalau solidaritas organis ini masyarakatnya sudah lebih modern, lebih maju. Contohnya misalnya seperti masyarakat perkotaan. Mereka ini sudah mengenal pembagian kerja. Jadi segala sesuatu yang dilakukannya itu pasti berdasarkan kesepakatan bersama. Seperti yang kita tahu ya, kalau masyarakat perkotaan itu sudah ada pembagian kerjanya, beda dengan orang-orang yang masih tradisional seperti di suku pedalaman tadi yang Ibu jelaskan. Jadi perbedaannya itu ya, kalau solidaritas mekanis itu belum mengenal pembagian kerja dan masih sangat tradisional. Kalau yang organis itu mereka sudah maju, sudah modern. Selanjutnya nih, tokoh Ferdinand Tonis. Beliau membagi kelompok sosial juga menjadi dua. Yang pertama, paguyuban atau Gemeinschaft. Yang kedua, patembayan atau Gesellschaft. Nah, yang pertama kita bahas dulu adalah paguyuban atau Gemeinschaft. Nah, kita lihat pada gambar yang Ibu tampilkan di layar, itu adalah sebuah keluarga. Nah, kalian pasti punya nih
seperti pada gambar tersebut. Yang namanya keluarga pasti ada ayah, ibu, ada kakek, dan ada nenek. Nah, ketika dalam keluarga itu bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok paguyuban atau Gemeinschaft. Kenapa? Karena paguyuban itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, hubungan batin kuat antar anggota. Yang namanya keluarga pasti memiliki hubungan batin yang kuat antar anggota keluarga. Yang ketiga, hubungan antar anggota bersifat informal. Jadi hubungannya itu bersifat santai ya kalau keluarga. Yang keempat, dasar hubungan rasa cinta. Nah, jadi keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial paguyuban atau Gemeinschaft. Gemeinschaft ini ada 3 jenis, ada Gemeinschaft by blood atau Gemeinschaft karena kekerabatan. Jadi kelompok sosial yang terbentuk karena kekerabatan seperti keluarga besar. Yang kedua, Gemeinschaft by place, kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan tempat tinggal, seperti misalnya rukun tetangga. Yang ketiga, Gemeinschaft by man, kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan yang sama. Yang kedua, kelompok sosial patembayan atau Gesellschaft. Seperti apa kelompok sosial patembayan ini? Seperti dilihat di gambar bahwa mereka itu kelompok orang yang berpakaian sama dan berada dalam satu tempat yang sama, yaitu seperti di sebuah pabrik ya, di sebuah perusahaan. Nah, karyawan-karyawan di pabrik ini merupakan salah satu kelompok sosial yang termasuk dalam kelompok patembayan atau Gesellschaft. Kenapa? Karena patembayan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hubungan antar anggota bersifat sementara dan berorientasi ekonomi. Jadi mereka itu berhubungan karena sebuah tuntutan pekerjaan, ekonomi. Jadi kalau mereka saling berinteraksi itu ya karena sebuah tuntutan pekerjaan saja, sebuah kebutuhan, karena misalnya ada tugas yang sama aja. Kalau tidak ya mereka tidak akan membentuk kelompok itu. Yang kedua, hubungan antar anggota bersifat formal. Nah, tentu dalam sebuah perusahaan ada yang menjadi bos, ada yang menjadi supervisi, ada yang menjadi teknisi, ada yang menjadi karyawan. Nah, mereka itu menjalankan perannya masing-masing. Yang ketiga, pola pemikiran sudah maju, bersifat rasional. Nah, jadi ciri-ciri kelompok patembayan itu sudah berpikiran maju atau rasional. Jadi mereka terbentuk dalam sebuah kelompok itu ya karena berpikir itu sebuah tuntutan pekerjaan, yang mana dengan mereka bekerja mereka dapat menghasilkan uang. Kalau mereka tidak kumpul seperti itu ya mereka tidak akan menghasilkan uang. Jadi sudah berpikiran nasional ya. Nah, contohnya seperti apa nih kelompok sosial patembayan? Seperti karyawan pabrik atau asosiasi pengusaha misalnya. Selanjutnya, tokoh sosiolog Carles Colli membagi kelompok sosial menjadi 2. Ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok sosial menurut Carles ini sebenarnya sama dengan kelompok sosial dari Ferdinand Tönnies yang paguyuban dan patembayan tadi, hanya saja beda dari tokohnya. Dimana kalau yang kelompok primer ini sama seperti yang paguyuban. Contohnya itu seperti keluarga, karena kan di situ ciri-cirinya saling mengenal satu sama lain atau akrab, bersifat informal, hubungannya bersifat langgeng. Lalu yang kedua kelompok sekunder. Nah, kalau kelompok sekunder ini sama dengan kelompok sosial patembayan atau Gesellschaft.
Contohnya seperti kelompok-kelompok asosiasi karyawan-karyawan perusahaan misalnya. Jadi kalau primar itu hampir sama dengan kelompok paguyuban, kalau yang sekunder itu sama dengan yang patembayan. Selanjutnya, tokoh sosiolog William Sumner membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Nah, kalau kelompok in-group ini terdapat identitas yang membedakan. Hubungan antar anggotanya pun sangat dekat atau akrab. Seperti contoh nih, misal kalian adalah anggota dari kelas 11 IPS 1. Nah, ketika kalian menjadi anggota di kelas 11 IPS 1, maka anggota kelas 11 IPS 1 itu dikatakan sebagai kelompok in-group. Nah, lalu ketika datang teman kalian nih dari kelas lain, misal dari kelas 11 IPS 2. Nah, orang-orang yang berada di kelompok in-group atau yang di kelas 11 IPS 1 tadi akan menganggap bahwa 11 IPS 2 ini sebagai kelompok out-group atau kelompok luar dari anggotanya. Jadi bisa dibedakan ya antara in-group dan out-group. Jadi kalau in-group itu kelompok yang ada di dalamnya, sedangkan kalau kelompok out-group itu adalah kelompok luar, kelompok yang bukan dari kelompok di dalamnya. Selanjutnya ada tokoh Robert Merton yang membagi kelompok sosial menjadi reference group dan membership group. Nah, reference group ini merupakan sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi artinya itu kelompok reference group ini adalah kelompok yang dijadikan sebagai acuan. Misalnya dalam sebuah kampus nih ada beberapa mahasiswa berprestasi yang rajin dan berkelakuan baik. Nah, mahasiswa-mahasiswa tersebut akan dijadikan sebagai kelompok acuan bagi adik-adik SMA yang baru masuk di perkuliahan sebagai mahasiswa baru. Jadi ini yang dikatakan sebagai kelompok acuan, reference group. Lalu yang kedua, membership group. Nah, kalau membership group ini merupakan kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok dengan bukti keanggotaannya ditunjukkan dengan kartu anggota. Contohnya, seorang guru yang bergabung ke anggota PGRI, sebuah organisasi PGRI, di mana ketika guru tersebut masuk ke PGRI, maka guru tersebut akan memiliki kartu. Jadi adanya kartu tersebut membuktikan bahwa guru tersebut tercatat sebagai anggota organisasi PGRI, yang mana nanti ia akan menjalankan hak dan tugas-tugasnya sebagai anggota kelompok. Lalu selanjutnya ada kelompok sosial tambahan. Yang pertama ada kelompok formal dan informal. Kalau yang formal itu memiliki peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Contohnya misalnya organisasi OSIS. Nah, organisasi OSIS ini dikatakan sebagai kelompok formal. Tentunya karena OSIS ini memiliki aturan yang tegas di dalamnya dan sengaja memang diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama. Nah, dikatakan sebagai sebuah organisasi yang kelompok formal karena ada struktur keanggotaannya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, lalu yang kedua ada informal. Nah, kalau kelompok informal ini biasanya terbentuk karena pertemuan berulang kali yang didasari oleh kepentingan dan kesamaan pengalaman. Contohnya apa nih kelompok informal?
Contohnya kelompok teman sebaya atau kelompok sepermainan, teman segeng misalnya ya. Nah, itu dikatakan sebagai kelompok informal. Kenapa? Karena di dalamnya itu tidak ada aturan yang jelas. Tidak seperti yang formal tadi ya, ada aturan yang jelas. Nah, kalau yang informal ini tidak ada aturan yang jelas dan diciptakan juga bukan untuk mengatur hubungan antar sesama. Jadi bebas ya kalau namanya kelompok informal itu. Jadi kalau membedakannya itu, kelompok formal itu kelompok yang resmi, kelompok informal itu kelompok yang tidak resmi. Lalu ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional ini kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Misalnya contoh Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kelompok sosial ini terbentuk karena mereka memiliki pekerjaan yang sama sehingga membentuk sebuah kelompok. Yang kedua, kelompok volunteer. Kelompok yang terdiri dari orang-orang dalam kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Contohnya seperti apa? Kelompok volunteer itu contohnya seperti relawan bencana alam misalnya. Jadi kelompok ini terbentuk ketika terjadi bencana. Mereka membentuk kelompok untuk membantu sesama manusia yang ada di masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang jenis-jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat. Ada kelompok sosial Gemenskap, Gesellschaft, organis, mekanis, kelompok sosial primer, kelompok sosial sekunder, formal, informal, okupasional, dan kelompok volunteer. Jadi bisa dibedakan ya antara jenis-jenis kelompok sosial yang satu dengan yang lainnya. Mungkin cukup sekian saja video pembelajaran kali ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.